bisa dibilang emansipasi yang diperjuangkan Kartini pada zaman dahulu belum bisa dirasakan semua perempuan. Raden Ayu. Sudah bagus, Bu. Film Kartini diharapkan bisa menjadi pengingat supaya kaum perempuan meneruskan perjuangan Kartini. Film berlatar belakang sejarah ini bukan film pertama yang mengangkat kisah perjuangan Kartini. Kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Anu tuh. Moconan. Tahun 1983 silam ada film berjudul R.A. Kartini yang juga menceritakan kisah Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan. Pemirsa DS, perjuangan Kartini berawal dari Jepara, tempat ia dibesarkan. Kartini muda memang berlaku sewajarnya seperti anak pada usianya. Tapi pemikirannya lah yang membedakannya dari anak perempuan lainnya. Terlahir di keluarga priai Jawa, Kartini pun juga harus menjalani tradisi pingit, yakni tidak boleh keluar dari rumah. Saat itu ia berusia 12 tahun. Cita-cita dan semangatnya untuk terus belajar membuat Kartini muda tak patah semangat. Ia menuangkan pemikirannya dan bertukar informasi melalui surat menyurat kepada teman-temannya di Eropa. Sebagai pahlawan emansipasi, bercita-cita dan bermimpi agar perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan pria. Keinginan ini semakin muncul ketika ia harus mengalami masa pingit di mana ia tidak diizinkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setelah Kartini wafat pada 1904, Mr. Abendanon pun mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini pada teman-temannya di Eropa. Buku ini diberi judul Door Duisternis Totlich, yang berarti dari kegelapan menuju cahaya. Buku ini pun diterbitkan pada 1911 dan dicetak sebanyak 5 kali. Kalau bicara tentang Kartini, tentunya tak boleh melewatkan kota yang satu ini. Yap, Rembang. Rembang menjadi kota terakhir yang disinggahi R.A. Kartini untuk menghabiskan sisa hidupnya. Setelah menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyo Diningrat pada 1903, R.A. Kartini pun melanjutkan mimpi dan cita-citanya di Rembang. Sekarang dijadikan sebagai museum tempat menyimpan berbagai koleksi barang pribadinya. Ya, misalnya saja seperti foto-foto, berbagai perabotan rumah tangga, dan juga kamar pengabdian dengan isinya yang masih asli peninggalan zaman dulu semasa ia hidup. DS, R.A. Kartini memang memiliki masa yang singkat ketika berada di Rembang. Tapi justru di masa itulah ia banyak membuat inovasi yang menginspirasi kita sampai sekarang. Selain menjadi pendidik, Kartini juga rupanya aktif dalam memasarkan dan mengirimkan produk-produk lokal ke luar negeri. Hal ini bisa ditemukan dari salah satu surat yang ditulisnya mengenai penawaran produk berupa pakaian maupun kerajinan lengkap dengan harganya. Yap, memang promosi dan penjualan produk lokal sudah gencar dilakukannya semenjak ia ada di Jepara. Gaung nama besar Kartini tak hanya menyiratkan kekaguman akan perjuangannya. Namun tak banyak yang tahu, sebagai seorang wanita yang menyayangi keluarga, Raden Ajeng Kartini juga punya resep masakan rahasia bagi keluarga tercinta.
lovers HDS bisa menikmatinya di sini. Salah satu kafe bernuansa etnik di Jalan Kusumo Utoyo, Kauman Jepara. RA Kartini sudah meninggalkan berbagai macam peninggalan, salah satunya itu menu Kartini. Saya yakin masyarakat belum banyak yang tahu mengenai menu RA Kartini.